Maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Oke. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Dedi Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Hari ini, per hari ini kami melayangkan dan menyatakan mengumumkan somasi terbuka untuk meminta maaf 1 kali 24 jam kepada Bapak Ibtu Rudiana. Kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa? Dede-nya tidak mau minta maaf. Ya, kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Dedi menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi. Itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, harus disomasi itu yang kesurupan. Kenapa Anda harus kesurupan? Gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, yang ditunjukin ini diperkosa terus kemungkinan ya katanya ada 11. Pertanyaannya kenapa yang kesurupan yang di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awal kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya tetap minta maaf kan, maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja, saya kan nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini ya tanya aja yang saya kan hanya mereka kata Deden. Oke, saya minta maaf kepada narapidana dan keluarga. Bung Andromeda, saya ingin menyampaikan bahwasanya terhadap keterangan saudara Dede tadi yang menyebutkan bahwasanya ia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menerangkan sesuatu hal yang tidak sesuai pada peristiwanya, ataupun dia menuding bahwasanya Ibtu Rudiana ini merekayasa adalah perbuatan fitnah, dan itu tidak benar. Dikarenakan kami selaku tim kuasa hukum telah memeriksa saksi-saksi yang kami miliki dan telah memeriksa bukti-bukti yang kami peroleh, sehingga kami melihat ini sudah keterlaluan fitnahnya terhadap Ibtu Rudiana. Jangan juga karena beliau ini seorang anggota polisi, ini diserang habis-habisan beliau itu. Jangan seperti itu. Artinya kita sebagai warga masyarakat, apabila memang ada menemukan bukti ataupun hal lainnya, silakan serahkan kepada penyidik. Nggak mesti harus diumbar-umbar kepada publik sehingga menimbulkan trial by the medsos, peradilan media sosial. Itu tidak bagus, karena itu merusak harkat dan nama baik seseorang, karena kebenarannya juga belum pasti. Nah, karena memang yang bersangkutan telah membuat fitnah dan mencemarkan nama baik, kami per hari ini telah melayangkan somasi terbuka ya kepada saudara Dede, kepada Kang Dedi Mulyadi Channel, kepada Liga Akbar. Tentu ini akan kita proses hukum apabila yang bersangkutan ini tidak meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana beserta dengan keluarga. Oke, Bang Pitra, bukti kuat apa yang dimiliki oleh Bang Pitra dan juga teman-teman bahwa pernyataan dari Dede ini salah besar? Oke, bukti yang kita peroleh tentunya ada keterangan saksi ya. Yang kedua keterangan ahli,
dan ada juga surat. Jadi sudah ada bukti permulaan yang cukup kita pegang sehingga kita melayangkan somasi per hari ini. Dan saya kira siapapun itu yang mengeluarkan statement ataupun pendapat-pendapatnya haruslah memiliki bukti yang kuat. Karena kalau tidak ada bukti, kita beropini terus, itu akan menimbulkan fitnah bagi orang. Dan dalam waktu dekat ini ya, kita sudah kasih waktu. Apabila memang yang bersangkutan tidak minta maaf, tegas DPP Perhaki akan mengambil tindakan hukum dengan mempidanakan mereka semua. Itu kita tidak ada kasih ampun, karena ini telah melukai harkat martabat, perasaan dan harga diri Ibtu Rudiana beserta dengan keluarganya. Saya kira ini semua sebenarnya tidak mau kita ladeni gitu loh. Sudahlah, biar berproses hukum yang berjalan. Akan tetapi ini semakin hari semakin luar biasa fitnahnya. Kalau nggak kita ambil tindakan hukum tegas, ini akan merusak penegakan hukum yang sedang berjalan, yang tegak lurus. Maka dari itu ya, saya selaku penasihat hukum Bapak Ibtu Rudiana akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap beliau yang telah membuat fitnah seperti itu, Mbak Gina. Kita ke Pak. Ya, sesuai dengan hasil konferensi pers tadi, Ketua Umum kami Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM yang disampaikan baru selesai ya, kira-kira 15 menit lalu, menjelaskan secara lengkap, detail, pernyataan langsung dari terpidana, saksi ya, Dede ya, yang memang dalam keterangannya Dede saat itu menyatakan peristiwa yang disampaikan di BAP pada tanggal 2 September 2016 itu ya, mengenai adanya geng motor, mengenai adanya perkelahi geng motor, kemudian adanya timpuk-timpuk pelemparan batu, penganiayaan dan yang lain, yang semua yang dituliskan di rangkaian kejadian yang tahun 2016 dia tuliskan di BAP, yang dihadirkan di bawah sumpah menjadi dasar pertimbangan dan menjadi kronologis di putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016 lalu. Dia mengatakan itu tidak pernah terjadi dan mengatakan semua itu bohong atas arahan dari yang dia katakan ya, quote and quote, bukan kami, tapi saya hanya mengutip bahwa atas arahan dari Aep dan Bapak Rudiana gitu. Jadi dengan kata lain, kami memang melihat fakta ini, adanya pembunuhan ini kan muncul dari kesaksian Aep dan Dede, lalu dikuatkan oleh saksi Liga Akbar yang mengaku ikut di dalam bersama dengan Eki dan Vina waktu terjadi pengeroyokan dan juga pelemparan batu dan juga pemukulan tersebut. Oke. Liga Akbar sendiri yang pada kesaksian awal mengaku bersama dengan Eki dan Vina juga sudah mencabut perkataannya dan mengatakan itu keterangan tidak benar dan tidak pernah terjadi seperti yang diduga. Dede saat ini mencabut, maka tinggal seorang saksi lagi yang bernama Aep yang menceritakan adanya peristiwa pembunuhan itu dengan cara adanya geng motor berkelahi ya, dikejar-kejar Eki dan Vina, ditimpuk dengan dilempari batu, ditusuk dan dipepet seperti yang sudah seringkali kita ungkap di dalam media ini, Mbak. Oke. Ya. Bang Jutek, tadi Bang Pitra menyampaikan tuh Ya. katanya nggak betul yang disampaikan oleh Dede. Kan ada buktinya tuh, keterangan saksi dan juga sejumlah surat. Gimana tanggapannya Bang Jutek? Nggak apa-apa, gini, tadi kan kami tanya juga di dalam pernyataannya tadi Dede kan secara langsung di depan wartawan, ya kan? Dia bilang nggak usah disomasi, dia siap masuk penjara atas apa yang dia sudah perbuat dan dia tahu itu salah. Di dalam pengakuannya tadi kan sudah didengar semua bahwa dia bersedia masuk penjara menggantikan 7 terpidana yang masih ada di dalam, ya kan? Atas penyesalan dia itu gitu loh, bahwa peristiwa itu sebenarnya tidak terjadi. Jadi nggak usah disomasi, nggak usah dilapor juga, memang itu udah kami laporkan dan itu akan berproses gitu. Selama 8 tahun ini menurut pengakuan dari saudara Dede,
dia ini udah tertekan, pengen mengungkapkan tapi tidak punya keberanian. Ya, seperti tadi siaran pers dari di Pradi, ya, yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa akhirnya dia punya keberanian datang ke Kang Deddy Mulyadi, lalu mengaku dan seperti yang terjadilah saat ini bahwa dia membuat surat pernyataan menyatakan bahwa semua kejadian yang diceritakan dia tidak tahu, dia tidak mengenal para terpidana, dan dia bisa sebut nama-nama itu atas diarahkan yang katanya menurut keterangan Dede tadi adalah dari Pak Rudiana dan Aib gitu kan. Motif Aib sudah terungkap karena sebagaimana pengakuan dia tanggal 25 Agustus 2 hari sebelum kejadian pembunuhan 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi 27 Agustus 25 Agustus di tempat Dede dan Aib ya, Aib itu bekerja, itu digerebek ya, didatangi oleh para pemuda, termasuk ada Pak RT Pasren. Ditanya aja itu Pak RT Pasren, sama juga ada Pak RW, termasuk yang hadir ini ada diantaranya ada para terpidana gitu kan. Tanggal 25 Agustus, tepatnya 2 malam sebelum tanggal peristiwa itu ya. Lalu rupanya mereka menuduh Aib itu memasukkan seorang wanita ke tempat dia tinggal atau dia bekerja. Aib mengatakan di hadapan para pemuda RT dan RW yang hadir pada tanggal 25 Agustus 2016 tidak ada. Lalu ketika dilakukan sweeping ke dalam didapati ada wanita, maka warga yang mendatangi rumah Aib itu terpancing emosinya, katanya terjadilah pemukulan. Di antaranya katanya itu adalah para terpidana. Lalu menurut kesaksian Dede, maka pada tanggal 25 waktu kejadian itu memang menurut pengakuan Dede dia tidak masuk kerja karena libur lah. Tanggal 26 Agustus dia masuk, lalu mendapatkan cerita itu langsung dari Aib bahwa malam kemarin tanggal 25 dia digerebek warga persis yang tadi saya ceritakan. Tanggal 27 terjadilah peristiwa yang Vina itu. Lalu ketika diajak sama Aib, Dede ini ketika bersaksi ke Polres, menurut pengakuannya lagi adalah bahwa ketika ditanyakan ke Aib oleh saudara Dede, kenapa? Kan kita nggak mengalami peristiwa itu, tidak ada. Dijawab oleh Aib, katanya saya dendam sama mereka oleh karena mereka pernah menggerebek saya. Itu motif yang terungkap dari hasil pengakuan Dede ya. Kalau motif yang lain seperti apa, maksud tujuan Pak Rudiana seperti tadi di dalam konferensi pers oleh Pak Oto ya, kami tidak tahu gitu kan. Itu yang sedang kami mau coba dalami, apa sih kira-kira motifnya kan gitu kan. Bahwa ini kan sudah tahu peristiwa itu tidak ada. Yang menyebutkan nama-nama yang harus disampaikan oleh Dede, menurut pengakuan Dede itu datang dari Pak Rudiana gitu. Demikian. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka saudara Dede. Yang kedua, kami juga melakukan somasi terhadap Deddy Mulyadi karena telah membuat video dan menyebarkan berita bohong ataupun fitnah dan mendistribusikan terkait dengan muatan yang mencemarkan nama baik. Terus yang ketiga, somasi terbuka kami ya kepada saudara Liga Akbar Cahaya. Hari ini, per hari ini kami melayangkan dan menyatakan, mengumumkan somasi terbuka kepada 3 orang ini agar meminta maaf kepada Bapak Ibu Rudiana 3 kali 24 jam sejak somasi terbuka ini disampaikan dan diumumkan. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga.